Halo Sobat Tuser, kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Oke, di tahun baru ini ya, ini video pertama saya di tahun 2021. Jadi di sini saya akan membahas satu unit handphone Redmi 2 ya teman-teman, dengan kasusnya itu tercebur air ya, atau kecemplung air lah, intinya seperti itulah ya. Jadi ketika tadi datang si handphone ini itu, jadi si LCD-nya itu mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Jadi sebelum video ini dibuat, saya tadi coba untuk dipanasin dulu ya, diangetin dulu menggunakan blower atau solder uap, dan hasilnya tadi itu sekarang jadi nggak bisa hidup ya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk mencoba untuk membongkarnya kembali. Saya di sini agak curiga ke ke soket chargingnya ya teman-teman, atau ada di bawahnya itu adalah board board charging atau papan charger ya teman-teman. Terus kecurigaan saya yang kedua ini, saya curiganya di area untuk area mesinnya ya teman-teman. Jadi saya curiga di jalur yang deket soket LCD-nya, karena memang ketika tadi saya ngetin pakai blower itu memang tadi ada semacam korosi ya di area situ. Tapi saya belum sempat belum sempat ngebersihin, karena tadi saya pikir kasusnya udah selesai gitu. Nah, ini area yang tadi saya lihat ya. Jadi saya lebih curiga ke sini gitu. Karena kan ini bekas 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 nyemplung ya, nyemplung ke air ya. Tadi saya nggak ngeh gitu. Tadi saya pikir udah selesai gitu kerjaannya. Malah pas dipasang semuanya, malah jadi nggak hidup gitu. Nggak, awalnya kan hidup, mati hidup, dihidupin tuh kayak gitu. Tapi kita akan coba bersihin ya teman-teman, semoga saja berhasil. Tapi saya untuk plan A ya, untuk yang pertama kali yang saya akan lakukan itu adalah saya akan mencoba untuk membersihkan area mesinnya ya teman-teman, sebelum ke papan boardnya itu, papan board lagi, papan chargernya, sorry. Jadi saya akan membersihkan dulu di area mesinnya, mungkin antara di area belakang ini atau nanti di dekat soket LCD-nya ya teman-teman. Jadi antara itu dulu yang akan saya hajar ya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan teman-teman pemula seperti saya ini yang mau coba gitu di rumah, bisa ikutin ya teman-teman cara-caranya. Oke, kita akan bersihkan dulu ya di area kita bersihkan dulu di sini. Nah, di situ kan banyak, tadi kan kelihatan ya, banyak seperti lembab gitu. Area di tutup sengnya ini banyak lembab. Jadi kita akan bersihkan dulu menggunakan cairan ya, ini namanya thinner. Kita gosok pakai sikat gigi bekas, kita bersihkan. Lalu di area sini, nah ini yang saya tunjuk, itu saya akan bersihkan. Oke, seperti ini.
Oke, kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang korosinya agak kuat, kita bisa congkel gitu pakai apa gitu. Saya menggunakan pinset. Kita bersihkan depan belakangnya aja ya teman-teman. Saya buka sengnya ya. Saya akan coba untuk membuka sengnya. Kita akan coba bersihkan di belakangnya ya, agar nanti kita nggak repot bongkar pasang lagi. Jadi kita sekalian aja kita coba untuk bersihkan di area sini ya, di belakang area LCD tadi. Itu yang putih itu korosi ya, kayak korosi lagi gitu, cuman nempelnya di seng itu agak susah. Karena ini jadi si user ini kecemplungnya itu udah lama sebenarnya, cuman si konsumen ini tadinya awalnya ketika kecemplung pas itu diangkat dia langsung masukin baterai, terus udah itu diangkat lagi gitu, dibuka lagi si baterainya, terus didiemin gitu. Oke, saya panasin sedikit aja ya teman-teman, nggak usah gede-gede sih ini untuk suhunya, ini cuma ngangetin aja. Kita angetin aja. Ya mudah-mudahan berhasil ya teman-teman, karena memang awalnya tadi si LCD-nya itu mati gitu, dihidupin, hidup, mati lagi, hidup, mati lagi, hidup, mati lagi. Soalnya tadi saya nggak semua ya, nggak semua area dibersihin terus diangetin gitu. Jadi cuman area mesin yang perlunya saja sih. Tapi ini sepertinya udah ada tanda-tanda kehidupan ya, pas begitu tadi udah saya pasang. Ya kemungkinan ini bisa saja di papan chargernya bisa, atau di area si LCD-nya juga bisa. Jadi pas begitu dicas itu logo ngecasnya itu nggak muncul gitu. Oke. Ya saya saranin ya teman-teman untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya handphone terus nyemplung ke air itu, usahain jangan dihidupin handphonenya. Kalau misalkan handphonenya yang bisa di removable baterainya atau bisa dibuka baterainya, itu jangan langsung dibuka aja si baterainya, terus dicipratin dulu gitu, biar keluar semua uapnya atau air yang di dalamnya. Kalau menurut apa ya namanya ya, orang-orang zaman dulu itu biasanya simpen di dalam beras gitu, di tempat beras, lalu kita simpen aja gitu seharian. Ada yang gitu, ada yang dijemur di genteng juga ada. Biasanya seperti itu. Usahain jangan sampai ada daya listrik yang masuk gitu ke handphonenya, ke mesinnya itu. Jadi si baterainya itu harus keadaan dicopot gitu. Kalau misalkan baterainya yang unremovable, jangan coba-coba untuk dihidupin dalam keadaan basah. Biarin aja. Paling dicipratin aja dulu airnya. Kalau sudah gitu, teman-teman bisa melakukan metode menurut orang-orang dulu ya. Jadi
si handphonenya itu disimpan di dalam beras gitu, di tempat beras gitu ya. Ya nggak tahu, itu nggak tahu apa ya sebutnya, apa ya, nggak tahu mitos nggak tahu enggak ya, tapi saya pernah nyobain gitu, punya istri, masuk ke air, saya angkat, kebetulan handphonenya itu dulu handphone yang bisa di removable gitu si baterainya. Saya angkat baterainya, saya coba simpen dulu di dalam beras. Itu dulu kasusnya dicemplungin sama anak saya ya. Jadi ketika saya simpan selama 2 jam, saya nyoba sih sebenarnya, saya nyoba. Ketika setelah 2 jam ya alhamdulillah gitu bisa hidup lagi gitu. Paling ya gitu, airnya dicepratin dulu biar keluar semuanya. Gimana caranya? Jangan sampai ada daya listrik yang masuk gitu ke area mesinnya. Oke, kita pasang ya untuk apa namanya ini, untuk soket LCD-nya. Kita tes. Kita pasang semuanya. Kita akan tes dulu ya teman-teman buat mastiin handphonenya apakah memang sudah ada tanda-tanda kehidupan gitu. Ya mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Tidak lupa ya, saya ucapin selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga di awal tahun ini pandemi ini bisa terlewati ya teman-teman. Jadi kita bisa beraktivitas dengan selayaknya seperti biasa lagi gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Kita coba cas dulu ya teman-teman. Kita masukin dulu chargernya. Ternyata masih ya teman-teman, tapi saya akan nyoba. Sebenarnya saya udah nyiapin papan chargernya yang bekas, ini cabutan tapi lokal sama lokal, jadi bekas. Saya punya handphone yang Redmi 2 yang mati gitu, yang mati total, udah nggak bisa hidup lagi. Saya akan coba ganti ke si papan chargernya. Oke, fleksi mainboardnya saya coba dibersihkan dulu. Oke, nah ini bekasnya. Ini sepertinya memang udah nggak layak pakai teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita akan ganti saja. Nah ini saya dapat nyabut ya dari handphone yang tipenya sama, yaitu Redmi 2. Tapi ini juga lokal, bukan originalnya, bukan bawaannya. Tapi mudah-mudahan masih bagus. Saya belum tes ya. Cuman tadi saya ngorek-ngorek gitu, ternyata dapet. Jadi kita nggak usah beli. Ya kalau misalkan kita beli juga sih sebenarnya murah. Harganya sekitar 15 nyampe 20.000. Nyampe 25.000 juga ada yang lokal ya. Ya tapi kita alhamdulillah ya teman-teman, saya dapat cabutan ya, meskipun lokal ya, selagi bisa dimanfaatin ya. Kalau misalkan kita beli ya tetap dapatnya lokal juga gitu, gak ada yang ori gitu ya. Enaknya kan kita nggak usah keluar gitu, nggak usah beli keluar gitu, jadi kita tinggal bongkar aja. Saya baut dulu ya teman-teman.
agar nanti ketika kita mencoba untuk ngetesnya itu diem gitu. Jadi nggak, kita pasang dulu satu baut. Kita tes ya. Wih, ini udah ada getar. Nah, ini udah ada muncul ya logo Xiaomi nya. Oke, ini udah connect ya. Ini udah connect, berarti ini udah aman ya sepertinya gitu. Kita coba hidupin dulu. Kita coba pasang dulu ya teman-teman. Oke, jadi tadi yang saya bersihin itu apa namanya, area SIM cardnya juga tadi saya bersihin. Takutnya nanti pas dihidupin gak ada sinyal gitu ya, bekas nyemplung ke air ya, takutnya seperti itu gitu. Takutnya nanti si SIM cardnya itu nggak kebaca. Ini juga baterainya kayaknya sih udah ada agak nggak layak ya teman-teman. Jadi udah nggak, agak jelek sih sebenarnya. Kalau dilihat dari fisiknya itu kayaknya ini udah ngedrop gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk pasang dulu ya semuanya bautnya. Mudah-mudahan gak ada apa-apa, mudah-mudahan lancar. Hidupin. Oh ya, ini on off nya juga udah nggak ada si tombolnya itu. Kita hidupin. Oke, ini udah nyala ya, normal seperti sedia kala kembali. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Ini semuanya udah normal, udah nyala kembali. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Mungkin segitu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tusur dadakan, mantap.